Wa ila hadratin nabiyina dzikri rabbil abbas kaliya makan alaihi salam. Wa ila hadratin sa'atina sufyatil muhaqqiqin wal awliya as-shalihin wal ulama al-amilin. Aina ma kanu masyarakat ahli ulama biha khususan ila hadratin awliya sa'atil ladina balamtina fi kuldatina Indonesia qaddasallahu sirrahum wa usulihi wa quranihi wa al-fuqi alaihim ajma'in wa alisilatihi wa al-aqidina anhum wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa nafsu khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syaikul lillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuma la rahmatina wa mahadina wa asdadina wa jadadina wa masyaykhina wa ikhwanina wa ashabina wa ila arwahim jami ahli kuburna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ma'adiyah wa ila jamil hadirina fi hadal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin. Allahumma inna nas'aluka taubatana wal inabata wal istiqomata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki sami bi sarakati dakwati wa tarbiyati awliya rizqan warzuqna kamalati ba'i khairil bariyah. Amin. Allahumma alimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawaiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasyafata fidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akhirna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa taqatil dini wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majlis Riflatul Aliyah Aulia Ulisah Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan curahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah dengan berkat taufik, hidayah, inayah, qudrat dan irodah serta idenya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka menghadirkan ngalap barokah, melaksanakan tawakufan, istirahat, libur sementara pengajian kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin untuk mampu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang sudah diharap sejak bulan Rajab. Waktu Rajab kemarin pada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab wa Sya'bana, dan berkahi pula kami di bulan Sya'ban, bulan Ramadan, wa barikna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah, siang hari ini kita bertekad ngajinya libur dulu, tawakufan. Ya, berhenti sementara. Apa? Puasa. Kan puasa. Iya, pentakjil. Karena kalau Ramadan pahalanya malah dilipat gandakan. Kenapa malah berhenti? Iya, kenapa? Masak. Untuk mempersiapkan diri agar ketika kita berjumpa dengan Ramadan yang kita harap, kita benar-benar mampu memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya, bisa menghayati apa yang kita lakukan sama Ramadan, sehingga setelah Ramadan benar-benar mampu mengembalikan dari diri kita menjadi orang-orang yang beridul fitri, kembali kepada fitrah, bersih, murni, lahir Terus pertanyaannya, udah punya persiapan apa? Persiapan diri, Pak. Ya, sebelum kita membahas tentang persiapan dan tawakupan menyambut Ramadan, ya, saya ngerti ibu udah duduk dari pagi, kalau munculnya kakinya sebelum-belum kita kate aja kan yang ngaji, ya. Aku mundur makan sandaran kalau ada kopi ya, kalau mau ngopi lah, santai aja hari ini ya, refreshing.
kolak. Kolak. Tahu kolak ya? Kolak itu usahakan isinya kol kendem dan kol bungantung. Ya, sudah belum? Sudah belum? Kapan? Kemarin ya, apal kan? Apal satu kolak. Ya. Kemudian yang kedua ketan. Sudah belum? Sudah. Yang ketiga apem. Sudah belum? Buat apa? Buat apa? Apem. Dimakan? Apem itu buat maaf-maafan. Dimakan. Nasinya ketan, sayurnya kolak, lauknya apem. Kalau udah dimakan masuk ke dalam apa keluar? Masuk ke dalam. Nah, artinya secara lahiriah kita sudah makan, melihat, memakan, masuk ke dalam jadi batin. Ya, itu meresap ke dalam hati. Kita sudah paham belum dengan kolaknya? Nah, kolaknya kemarin itu ada kolak kendem yang diwakili singkong sama ubi. Kemudian kolak bungantung ya diwakili dengan pisang. Kemudian kolak itu kan bahasa lidah kita. Aslinya kolak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa kolak? Kolak. Nah, kolak itu berasal dari akar kata kolako. Artinya ciptaan. Kolako itu ciptaan. Ya, yang menciptakan namanya kholik. Yang diciptakan namanya Makhluk. Siapa al-kholik? Allah. Enggak kenal ya? Sudah kenal itu sudah kenal Tuhan. Insya Allah nggak salah nyembahnya kalau nggak kenal. Yang repot itu kalau nyembah nggak kenal yang di. Jadi kolak itu apa? Ciptaan. Kolako. Yang menciptakan namanya Kholik. Kholik itu siapa? Allah kholik. Kholik itu yang maha menciptakan. Kemudian yang diciptakan namanya Makhluk. Makhluknya siapa? Kita semua. Ya kita dan alam semesta. Kita bagian kecil dari isi alam. Dari apa kita diciptakan? Tanah. Mintin. Maka persiapkan diri kita agar bisa kembali beridul fitri, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang fitrah yang diciptakan dari tanah. Itu apa pelajaran yang kita ambil? Bersikaplah, bersifatlah seperti tanah. Injek-injek Pak. Sabar. Dipacu. Loh, tanah itu diinjek-injek tapi bisa menjadi mulia, derajatnya bisa lebih tinggi dari presiden. Betul nggak? Tanah itu luar biasa. Jangan lihat diinjek-injeknya. Nih, tak ceritanya ya. Di kampung saya itu ada orang yang setiap hari kerjaannya nginjek-injek tanah. Ya itu ngerti. Bikin Genteng. itu tanah duit ini kampung gabah. Diuleni. Mau injek-injek dipres, buket. Oke, begitu dipres, dicetak. Habis dicetak, dijemur. Habis dijemur,
dibakar. Keluar namanya bukan tanah lagi, apa? Genteng. Lebih tinggi mana jenengan sama genteng? Genteng. Lebih tinggi mana menteri sama genteng? Genteng. Lebih tinggi mana presiden dengan genteng? Genteng. Ya kita Ramadan akan memasuki masa itu. Kalau wayangannya digembleng di kawah Condro. Winoto. Winoto. Jadi pokoknya sampai kempis. Jadi langsing dong. Begitu keluar nanti bulan Ramadan wa alakum Takut. inna akramakum indallahi Aku. Orang muda bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena cantiknya, bukan karena ganteng masuknya. Ya kan? Derajat manusia di situ banyak adalah karena Takwanya. umur-umur yang darah biasa dari derajat manusia di situ banyak. Gak bisa, Pak. Kan gitu ya? Bukan karena jabatannya. Itu satu bisa dipahami ya. Ini yang kita persiapkan harus siap digembleng di kawah Condro Cimuko. Nah, itu Ramadan. Makanya namanya Ramadan. Ramadan itu artinya pembakaran. Sekarang persiapannya dengan mulai hari ini ya kan lagi lakukan sebelum dibakar di bulan Ramadan mau nggak diinjak-injak dulu? Mau kan? Injek-injek. Kita diciptakan dari apa? Tanah. Maunya apa? Loh, buat apa kita tambah kupan kalau nggak punya persiapan? Siapkan diri kita untuk diinjak, Injek. direndahkan, dihinahi, Hinakan. dinyek. Nyek. Apa nih? Apa nih? Persiapkan. Kenapa? Belajar tahu Diri. Tadi nggak kenal Tuhan alkoholik, kita tahu diri sebagai makhluk. Namanya manusia diciptakan dari tanah. Lihat tanah itu, biar diinjek-injek, diuyui, diisingi, tetap bersikap baik. Dia nggak selamat, malah yang injek-injek dikasih Upah. Katanya kemarin mangan pola, itu mangan itu, genah mangan itu. Wes genah mangan itu, orang pikir belas itu. Orang pikir belas itu. Hah? Cuman makannya doang ya? Kemarin itu. Tanah itu diinjek-injek, dipatuli, malah dikasih Singkong. Coba kalau mau kalau bisa kalau pakai kaca ya nggak bisa kaca. Betul ya? Ya kita itu kan baru dicela dikit saja mukanya udah merah, kupingnya gelapang, rambutnya gelap, gua tahu diri kalau kita ini asalnya dari tanah dan nanti kembali ke Tanah. Dia tahu. Diinjek-injek kan? Iya. Mana ntar kalau kita udah kembali ke tanah, udah kembali kencang injek-injeknya siapa? Teman dekat. Temannya. Begini. Pakai bungkus gitu. Ya Allah ya Allah. Emang begitu. Ya, bisa nggak kira-kira begitu? Bisa nggak? Persiapkan sekarang diinjek-injek dulu. Nanti kalau udah dibakar keluar jadi Genteng. derajatnya lebih mulia dari pejabat setinggi apapun. Cuma pejabat rakyat di bawah genteng dan memberi manfaat. Manfaat. Bisa ngayomin orang lain.
setelah kita takwa, kita tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari berbagai macam urusan masalah hidup dan kehidupan. Ada di jalan keluarnya. Plus Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang yang takwakal Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, pasrah sumarah kepada Allah, bahwa maka dia akan dicukupi kebutuhannya. Amin. Naik derajatnya, munggah jadi jadi wong nah itu derajatnya dhuwur. Ora sugih ning uripe Makmur. yang paling makmur siapa? Makmur. Nek wis makmur aja Sombong. Belajar sama Sombong. pisang. Pisang itu walaupun dibuat tinggi tetap aja dingin. Dingin apa tidak? Menunduk. Tetap dia rendah. Jangan Sombong. Ada nggak pisang yang nggak nunduk? Nah. Ada pisangnya Pak Tarso. Mangut kalau dia. Gini. Harap jujur lah, gini betul. Yeay. Yes. Yes. Bujuku terus diomongin. Apa dia ada apa nanti begitu ya? Aku nggak diomongin. Yes. Paham ya? Satu pola. Persiapan dari sekarang. Ini nanti kami dengar di rumah, lalu kita diinjak-injak, dipanasin, dibuka, ya Bu ya. Ngeran bedo, iya, udah kok gaya itu. Bakul kalau baru dong nih, baik Pak, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kulit kok, kolak kok, udah makan kolaknya? Udah makan ubinya, udah makan singkongnya, udah makan pisangnya, meresap dalam hati, bisa dipahami, praktekkan dalam kehidupan. Beres hidup itu, tenang. Ya, bukannya supaya paling aman itu jangan mendengarkan suara-suara yang dari luar, yang negatif. Orang tahiru. Pokoknya kita berusaha untuk menjadi orang baik. Tidak usah pengen terlihat baik. Orang terlihat baik belum tentu baik. Terus seperti tanah. Injek-injek, direndah-rendahin, dia berbuat baik, dimewong, dikata-katain orang, tetap berangkat ngaji, nggak punya rasa. Oh iya, apa cuma diomongin aja? Apaan orang ini? Tersinggung itu, bukan bukan urusan ngomongin tanah. Iya. Kalau saya ngomongin tanah dan tersinggung pasti tanah. Makanya kita tuh jadi tanah itu bersikap baik aja udah. Nggak usah pengen terlihat baik, biar sebaik apapun yang kita lakukan tetap digulung orang di dunia ini. Oke? Oke. Itu caranya. Ya. Caranya begitu, udah ya, olah dulu. Kedua, ketan itu lengket, kumpul atau pencar-pencar. Ketan itu berasal dari perkataan orang Jawa kerak ketan. Kerak
Udah dimakan? Dah. Jadi apa? Rak. Makanya kita persiapkan sekarang. Ayo kita jaga persatuan, jaga Tangan. yang sayup, sing rukun, guyub, rukun. kaya ketan, ada Pak Ibu. Kalau mencar-mencar, jadinya terus. Tapi kalau kita atur untuk bersatu, seperti bersatunya kita menyambut Ramadan. Habis maghrib sudah naruh sajadah. Itu kalau Ramadan selesai, sholat isya telat. Jadi itu ya, bersatu. Ya, kita silaturahmi, dibangun silaturahmi yang kompak. Udahlah, kita saling mengingatkan, saling menasihati, tawa sobil, wong kabeh iku dulur saudara. Yang betul nggak ngaku saudara, wis orang lebih swarga ya. Kalau ikut Wong saya itu wong Surga. ya sampai kalau dulur itu ya nanti jadi orang surga. Karena ada asal bersih. Nah, tandanya orang surga itu nggak ada permusuhan, nggak ada kebencian, tidak ada Kedengkian. Ya begini enak. Kita nanti bareng-bareng. Ngambil bawang bareng. Kan gitu. Nah, makanya kalau Ramadan itu kan pamitan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Nah, Aku mohon ridhomu dan surga. Kita persiapkan untuk menjadi orang. Kita persiapkan diri kita untuk menjadi orang surga. Orang bukan siapa. Siapa kalau nggak belajar dari ahli surga sekarang, nanti kalau masuk surga norak. Karena nggak norak aja. tahu. Orang nggak pernah kedugem, tiba-tiba dibawa kedugem norak nggak? Orang. Wah, malah bingung nih karena kedugem. Terus dilihat yang lain, norak banget. Nggak enak. Latihan jadi orang surga dari Sekarang. Rasulullah dari sekarang. Sehingga Rasulullah pun bisa menyatakan jadi dan nanti itu nanti. Nah ini orang nggak kesempatan, makanya kita enggak berhormat. Kita persiapkan dari sekarang. Ya. Jadi ketannya meresap ke dalam hati dipahami. Yuk kita hidup ciptakan suasana yang rukun. Guyub. Bersatu. Kita teguh. Bercerai. Kita runtuh. Kawin lagi. Payah. Ngono ya ayahnya mau kawin lagi yo. Nggak boleh. Heboh. siapa yang heboh? Enggak. Dua ya Bu. Nah, caranya gimana? Supaya kita guyub rukun setelah makan pola, sadar dengan polanya, kemudian kita guyub rukun. Bu, yang namanya orang kumpul-kumpul ngomong sana ngomong sini atau sono atau sini ya piring aja yang nggak punya akal, nggak punya nafsu ya kotak-katek lama-lama apalagi manusia yang tiba-tiba kumpul beda pemikiran, beda ini bisa aja kita kumpul-kumpul nih kadang-kadang apalagi kalau ngomong lambini jalan kayak begini nih pinggir gua padahal enggak benar enggak Suka kesindir, Pak. Baper siapa? ya memang kalau kita makan di restoran kan yang kita cari yang ada Rasa. rasanya. Ayo kita makan apa? Makan orang rasanya.
di masjid taklim ngaji itu cari masjid taklim yang ada Rasa. sampai rasa tersinggung karena aku itu gablek. Kita ngajinya Al-Quran. Saya itu kalau ngaji Al-Quran itu saya tersinggung. Masa kadang-kadang sedih membaca Quran sedih. Saya tersinggung membaca Quran. Saya tersinggung. Makanya bersyukurlah orang-orang yang nggak pernah baca Quran itu. Tidak tersinggung. Orang dia nggak bisa baca Quran. Nggak pernah tersinggung ya Pak. Aku tersinggung. Nah itu sehingga kita bisa dari situ kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki diri, hidup yang pede. Jadilah manusia yang sadar, alam sanu makan kotor, wadis. Yang manusia itu tempatnya sama. Manusia itu tempatnya lupa. Daripada orang bisa lupa. Kalau lagi lupa gimana? Pak Harto oke kok ngomong, nggak pelali ya? Siapa tuh yang ngomong? Kiai. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Hanya Pak Harto pede, perawusan. Kiai juga manusia. Sebenarnya jujur. Salahnya sama dia, kalau tidak salah. Jangan pro. Makanya persiapannya apem. Apem itu ada sejarahnya. Sehingga balas. Apem. Dulu dijaga dari nong. Jelas ya. Dari nong itu kampungnya bubur itu. Harusnya yang dari nong bubur itu. Apa? Itu ada seorang tokoh namanya Ki Ageng Griffith. Griffith. Ora ya, Bor. Cerita apa? Beneran itu bener ngomong. Cerita apa? Ki Ageng Griffith itu kok kaji sama ibunya. Ya biasa di kampung orang habis pulang haji kan bingung Bu ya. Yang zaman dulu tamu banyak. Mau disuguhin apa ini? Apem. Akhirnya bunyainya itu kalau berasa itu Pak, berasa dijeblok tahu ya? Tahu. Ditutup. Itu mau dijelaskan ini diapa-no? Nah, kemudian digoreng tapi nganggo layar. Tahu layar? Cobek dari sana itu. Ditutupi cuwo. Apa cuwo itu? Ya itu cuwo namanya. Kekep. Kekepi. Jadi bener-bener gitu. Pas dibalik kemudian itu rada gosong. Itu apa ngono namanya bingung. Apem. Apa mikir kok Apa membet? Iya. Ini dikasih nama apa nih kalau ada orang takon ini kue apa belum pernah ada. Gini Bu, ini kita kan baru pulang haji. Orang kalau melaksanakan ibadah haji, kalau hajinya mabrur, ya tak ada lagi ganjarannya kecuali surga. Karena dosa dan kesalahannya sudah diampuni. Nah, terus dikasih nama apa? Udah saya kasih nama ampun, dasarilah Jowo, ampun, jadi Apem. keren ya. Makanya dalam menyambut bulan Ramadan kemarin kita makan Apem. Artinya apa? Memaafkan. Ampun itu kemaafan. Makanya kalau Ramadan kan situ mulai Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya ampun dan tak maha memaafkan. Itu kholik sang pencipta yang menciptakan kita, mempunyai kita, menguji kita, hidup kita, itu maha memaafkan. Nah, kita cuma makhluknya. Gimana? Mereka tidak ada maaf bagimu. Wah, sih. Siapa lu?
dan kau suka memaafkan. Bagaimana dengan kita? Suka memaafkan apa suka dendam? Maafkan. Tidak ada dendam di antara kita. Sebentar suaminya sebentar ada bawa sholat bawa dendam. Karim Pak. Saling memaafkan. Ampun. Tuhibul afwa. Ibu Afwa. Ya kan? Kau suka memaafkan. Pak Ani, maka maafkanlah segala kesalahan. Ya, dari beda dan pemulihan itu artinya. Pengantin baru. Pengantin baru. Maklum kita jadi sadar, memahami, sadar, menyadari siapa sejatinya diri kita. Oh, saya manusia, makhluk Tuhan yang terbuat dari tanah. Ya, ketempatan salah dan lupa. Maka bisa ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya kan, termasuk kita ngobrol-ngobrol tahu-tahu kita singgung, tahu-tahu, nah, ayo kita saling memaafkan. Nah, bil khusus Pak Panto terutama. Kenapa? Ya, yang paling banyak ngomong di antara sekian banyak kan saya. Ayo, banyak aja ngomongnya sama saya. Yang namanya orang banyak ngomong itu banyak keplesetnya. Kalau udah banyak kepleset, ya banyak tuh. Dari sekian banyak yang paling banyak dosanya siapa? Saya. Saya. Ya udah. Jadi ya selama kita ngaji setahun ya dari April barang sampai kita mau puasa. Mau ngomong terus minimal Rebu. Ya kalau kedapatan menolakkan tingkah laku, sikapnya, mencapai dari dulu sejak pertama pandanganmu waktu ini. Betul lah. Karena jujur sejak pandangan pertama atau belakangan ini? Sejak pandangan pertama. Pandangan pertama gondrong. Ya, jadi saya waktu pandangan pertama, mesti waktu saya duduk di teras. Mirip Piro Sableng, Bang. Lu kagak. Diam-diam. Memperhatikan juga. Kamunya gondrong kayak Piro Sableng. Ya, jadi Allah memang begini ya biar modelnya, tapi kan tetap aja yang namanya manusia. Insya Allah demi Allah, saya kumpul ibu, kumpul siapapun, tidak ada kebencian, tidak ada atur, tidak ada kebencian. Ini semata-mata satu tuntutan saling ngelengin, saling mengingatkan. Ini kalau kepleset dan kata tingkah laku atau sikap saya yang tentunya banyak kekurangan, banyak kesilapan, banyak kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ada sebaliknya. Bapak berusaha wa'asim kama akramakum ilaika, berusaha bersikap baik sebagaimana Allah bersikap baik sama kita. Ya kan? Saya baik, Allah baik sama saya. Saya nggak baik gitu loh. Allah tetap Baik. Makanya kalau ada kesalahan saya dimaafkan. Ada pun ibu-ibu sejak awal, sejak ketemu, sejak apa, saya selalu membuka pintu maaf. Walaupun ibu-ibu tidak sempat minta maaf. Jadi ibu tidak perlu minta maaf. Tapi kalau saya wajib minta maaf. Ya, karena saya berusaha pengen niru Allah. Itu saja barangkali, semoga 3 persiapan ini bisa direalisasi. Sudah 3-3 sudah dimakan, langsung menjadi batin. Dan ini nanti dilaksanakan setelah ini sampai Ramadan, sampai Idul Fitri, terus dijaga. Kalau sudah Idul Fitri karena kita nanti Ramadan itu kita sudah ada persiapan yang juga. Kita tanya dulu nantinya takutnya keliru. Tujuan orang puasa Ramadan apa sih? Menjadi orang
takuan. Lalaku takun. Temen Pak. Wis. Wis. Loh. Oh, alhamdulillah ini bertahun-tahun itu belum. Insya Allah Pak. Makanya saya bilang Lagi diusaha. sudah berapa kali kita puasa tujuannya takwa. Mana takwamu? Nggak Takuannya bisa. masih corona. Yang paling gampang kan nggak ada buktinya kan? Yang paling gampang ya saya melihat ya ini bisa diterima akal, 2 bisa dipastikan, 3 kalau mau dibuktikan boleh mengatakan orang puasa Ramadan itu 1 tujuannya buka, 2 tujuannya sahur. Tangan kosong dong Bapak yuk. Buka. Habis buka nunggu apa? Sahur. Bisa diterima kan? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Sudah Jadi. Tiap tahun. Sok-sokan kita ini som Ramadan walaupun takun agar kita menjadi orang takwa. Belke. Dabrus. Jadi kita puasa itu nunggu buka dan sahur. Buka apa? Buka puasa. Ya, itu apa? Membuka hati yang tertutup. Bisa sama. Tertutup itu artinya cover. Cover itu tutup. HP yang ada tutupnya itu namanya cover. Tutup. Makanya yang puasa harus iman dulu. Kalau nggak iman ya jangan ada tujuan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu baru kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Caranya apa? Selama puasa nunggu buka. Apa yang dibuka? Hatimu. Hatimu yang tertutup oleh syahwat. Ya, hati kita tertutup itu karena apa? Karena gejolak hawa nafsu, tertutup dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, makanya tertutup dengan ego kita. Makanya kalau udah makan ketan, egonya dilepas. Percuma perutnya dikosongin tapi warak hatimu dengan ego. Orang yang ego nggak bisa diajak guyup, betul? Itu paham? Dibuka hatinya. Ya, tujuannya supaya mata hati ini bisa memandang, bisa memilah-milah. Itu tujuan puasa. Makanya ada hadis yang menyatakan liso ini farhatun indal tori wa farhatun indal liqa'i robbi. Orang yang berpuasa itu nanti akan diberikan 2 kegembiraan dan mereka akan bergembira bahagia dengan keduanya itu. Pengen dong betul? Pengen. Farhatun indal iftar, dia bergembira ketika dia berbuka. Lebih-lebih beridul fitri. Persiapannya daging, rendang, jengkol, sambelin, apalagi tuh? Saking gembira, saking bahagia. Itu. Nanti habis itu yang ditunggu apa? Beduk maghrib, begitu tong-tong 2 semenang. Nah, itu artinya buka itu bukan sekedar buka-buka itu jadi hatinya ini dibuka. Karena apa? Hawa nafsunya setelah terkendali ditekan sepanjang siang. Paham benar terbuka. Kalau hati terbuka, kita bisa memandang apa tidak? Buka. Ya, mata ini jangan untuk jempol kan ketok, jempol ini tok enak ketok. Ya, hati kalau mata hati tertutup nggak bisa memandang. Kalau saya nggak bisa memandang ibu bisa ketemu nggak? Enggak. Bisa ketemu kalau dijodohin. Itu pun
pun nggak tahu jedot sama siapa. Iya kan? Iya. Bener kan? Nah itu karena tertutup, makanya buka. Ketika berbuka. Nah nanti setelah buka, nunggu apa kalau udah habis buka? Pak, ngajunya jangan malam-malam. Sahur. Kenapa? Entar kalau kita malam-malam nanti Nggak sahur. tuh soalnya kesiangan. Berarti habis buka nunggu apa? Sahur. Emang ada apa sahur ditungguin? Ada apa ya? Aku ngopi. Ini ngopi nanti manjang. Ada aku nggak tak minum dulu kopinya. Emang ada apa sahur? Ditunggu serangan fajar. Mau makan. Kira serangan fajar. Sahur jam 10 ya. Tapi sahur serangan fajar mandi persiapan sholat Subuh. Jadi yang ditunggu apa? Di sahur ada apa? Sak. Iya. Sahur imsak. Imsak itu apa? Tahan. Kamu sudah terbuka hatimu. Tahan. Berikan pertahanan yang kuat. Pasukan pertahanan harus keliling. Jangan sampai hawa nafsu itu menerobos ke hati kita. Jangan ada sesuatu selain Allah yang berani menerjang pertahanan kita. Hasbi Robbi Allah Maafi Qalbi Ghairullah. Cukuplah Allah bagiku. Dia maha kaya, dia maha kuasa, dia maha pengasih, dia maha penyayang. Cukup dia menjadi harapan satu-satunya untuk menggantungkan segala harapan. Karena itu maafi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam qalbuku selain Allah. Sekarang ada apa aja di hatiku? Lebaran, Pulang kampung. pulang kampung, itu yang bikin kita galuh khawatir. Jadi ribet, ruwet, Jelimet. jelimet, berlipat-lipat. Paham ya? Ye. Jadi imsak pertahankan sampai Ramadan tahun Ramadan. Jadi kita tahan terus. Jadi insya Allah Lailatul Qadar dapat terus. Itu saja. Barangkali ada hal yang mau disampaikan dari ibu, ya monggo. Namun sebelumnya banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon. Nah, sama-sama Pak. Ada yang mau berdoa? Ada sambutan? Dekat? Dekat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li kamilina wa li kamilatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati wa fil baraka anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rashada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rashada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rashada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Mari kita sama-sama saling maaf-maafkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Allah ala Muhammad.